Halo sahabat inspirasi. IKEA, Ingvar Kamprad Elmtarit Agunarit. Siapa sangka ternyata merek ini berasal dari bisnis kecil-kecilan anak remaja berusia 17 tahun. Ingvar Kamprad lahir pada 30 Maret 1926. Ia lahir dari keluarga seorang petani di desa Agunarit di Swedia. Ia menderita disleksia. Hal tersebut tidak lantas menghambatnya untuk mencapai mimpi kesuksesan. Diawali dengan membeli korek api dalam jumlah besar dari bibinya di Stockholm dan kemudian mengemasnya kembali dan menjualnya secara eceran satu persatu dengan harga yang lebih murah kepada tetangganya. Ia kemudian menginvestasikan hasil keuntungan berjualan korek api tersebut dengan membeli barang-barang lain seperti hiasan pohon Natal, biji-bijian, pulpen, dan pensil. Saat itu, pulpen menjadi barang yang sangat laris. Di asrama tempat ia menginap dan belajar, selalu ia menyimpan pulpen di bawah bantalnya untuk dijual kembali bagi yang membutuhkan. Saat itu, teman-teman Kamprad berpikir untuk bermain. Tapi Kamprad memikirkan bagaimana menghasilkan uang. Saat usianya 17 tahun, ayahnya memberikan hadiah uang tunai kepadanya karena telah menjadi salah satu murid terbaik di sekolahnya. Ingvar Kamprad kemudian menginvestasikan hadiah dari ayahnya tersebut untuk mendirikan bisnis barunya yang bernama IKEA. Kemudian setelah itu, ia menambahkan barang-barang furniture dalam barang dagangannya. Tanggapan positif dan memuaskan membuat bisnis Ingvar terus berkembang. Kemudian tahun 1953 Ingvar membuka showroom pertamanya. Sejak saat itu Ingvar memiliki tempat yang layak untuk memamerkan semua barang dagangannya kepada para pelanggannya. Showroom milik Ingvar begitu indah, namun kompetisi dengan penjual lain membuat dirinya mulai kewalahan untuk bekerja dengan para pengrajin. Namun, ia berhasil mengatasi masalah tersebut dengan membuat brand sendiri yang bernama IKEA. Saat merek lain belum menjual furniture dengan flat packing atau dirakit sendiri, IKEA mengawalinya dengan ide tersebut. IKEA juga pernah di blacklist oleh semua perusahaan furniture di seluruh Swedia. Tapi lagi-lagi Ingvar Kamprad berhasil mengatasi masalah tersebut. Karena Ingvar Kamprad menderita disleksia, dia memiliki masalah dengan hal mengingat informasi. Ia memutuskan untuk menggunakan nama dibandingkan kode untuk furniturnya. Hal tersebut diterima dengan sukacita oleh para pelanggan IKEA. Ingvar mengubah kelemahan yang dia miliki menjadi nilai jual yang baru, yang unik bagi usahanya. Ingvar juga dikenal sebagai seorang dermawan dan sederhana. Ia selalu menggunakan subway untuk bekerja. Ia juga terkadang menggunakan mobil Volvo tua yang usianya lebih dari 20 tahun. Hal tersebut bukan menjadi rahasia umum. Bahkan ketika ia tinggal di hotel, ia melihat harga minuman begitu mahal, ia tidak segan untuk berjalan ke minimarket terdekat. Kini, IKEA tersebar di seluruh dunia. Takeaway yang pertama, mulailah dengan hal kecil dan bekerjalah dengan keras. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pertama, pantang menyerah dengan kondisimu. Kondisimu mungkin tidak sedang baik-baik saja, tapi ada janji Tuhan bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, kreatif dan berinovasilah seperti Ingvar Kamprad. Dalam Taurat Kejadian 1 ayat ke-26 mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah janji Tuhan untuk kita bisa berkreatif, untuk beraktivitas di seluruh muka bumi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah hiduplah sederhana seperti Ingvar Kamprad.
Salam sukses selalu, salam sehat, Tuhan Yesus berserta kita semua.